Halo teman-teman semua, welcome back to Beehive Podcast with Arden Hani. Nah, sekarang kan masih bulan-bulan cinta nih, bulan-bulan Februari. Hari ini gue mau bahas tentang relationship goals ya. Relationship itu kan nggak cuman buat pacar ya, tapi buat teman-teman, sahabat, bahkan hubungan sama orang tua dan sekitar kita. Simak yuk teman-teman semua, untuk ngawalin podcast hari ini kita mulai dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Isinya, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cukupkah kekuatan kita untuk menghadapi berbagai masalah hidup sendirian? Kan pasti enggak ya. Mungkin memang sementara kayak kita mikir, oh gue bisa handle masalah gue sendiri. Tapi kan untuk jangka waktu yang lama, kita tuh kayaknya sangat sulit gitu loh untuk menghadapi segalanya sendirian. Dan Tuhan pun tidak pernah menciptakan manusia sebagai makhluk-makhluk yang individualis. Kalian tahu kan, manusia itu makhluk sosial. Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial ya, artinya harus saling terhubung dan terintegrasi agar dapat terus berjalan ke arah yang lebih baik. Nah, makanya itu disebut dengan relation, karena saling menyambung teman-teman. Tuhan itu bahkan menyatakan bahwa manusia itu memang gak sendirian. Ada di Kejadian 2 ayat 18 berkata bahwa gak baik nih manusia itu kalau seorang diri aja. Nah, itu kan artinya manusia memang diciptakan untuk bergaul sebagai makhluk sosial yang saling terkait gitu dengan sesamanya. Kita kan adalah bagian dari integral masyarakat yang majemuk ya teman-teman. Ada saat ketika kita tahu bahwa kita butuh orang lain gitu untuk bisa bertahan hidup. Lingkungan yang sulit, dunia yang jahat dan sebagainya, ya pasti semakin lama bikin kita semakin sulit untuk bertahan sendirian gitu. Di saat seperti itu kan kita butuh teman-teman yang sanggup menguatkan, meneguhkan, dan mengingatkan, juga menolong. Gak cuma teman-teman aja sih menurut gue, kita harus bisa bikin lingkungan kita bisa menguatkan kita dengan cara ya kita cari nih circle-circle orang-orang yang memang bisa menguatkan dan menolong kita, sehingga kita sama-sama saling bertumbuh loh teman-teman, gak saling menjatuhkan. Kalian tahu gak sih, Tuhan itu kan selalu ngasih mujizat ke orang-orang yang memang turut kepadanya, pengikut-pengikut setianya. Nah, sebagai manusia kita pun butuh orang-orang di dunia ini yang secara gak langsung bisa bertemu dengan kita, memberi kita dukungan moral atau bantuan lainnya supaya kita bisa bertahan dan ngerasa kayak oke, gue ngejalanin ini gak sendirian loh. Semua pertemuan-pertemuan ibadah pun gitu ya, itu kan artinya kita sama-sama nih menyatukan hati menyembah Tuhan, bahwa Tuhan itu luar biasa, sangat disayangkan gitu kalau misalnya emang kita menganggap ibadah cuman kewajiban atau rutinitas doang nih setiap hari Minggu. Tapi walaupun kita online aja kan kita tetap bisa berhubungan dengan keluarga kita, kebaktian bareng-bareng, walaupun emang gak bisa kayak biasanya sama teman-teman banyakan gitu ya ke gereja. Gak apa-apa teman-teman semua, yang penting kalian harus menjaga hati kalian supaya tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan jadiin kebaktian tuh cuman rutinitas aja, tapi jadiin itu sebuah kerinduan. Ketika kalian itu gak ketemu Tuhan, aduh Tuhan, kok gue gak ketemu sama Tuhan, kangen banget ya, haus banget gitu rasanya. Nah, kayak rugi banget gitu misalnya kita cuman jadiin rutinitas terus denger doang terus ya udah dadah gitu kan. Sedih banget sih. Kalau misalnya kalian mau jadi orang yang lebih baik, gue yakin ketika kalian mendengar sebuah firman Tuhan, merenungkannya, gue yakin kalian bisa jadi lebih baik dan masalah-masalah kalian juga akan cepat selesai. Teman-teman semua, gue ada saran-saran nih buat kalian supaya tetap jaga hubungan kalian dengan sesama, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan pacar sekalipun, supaya kalian tetap ada di jalan yang benar. Iya dong, pasti tetap berpusat sama Tuhan.
Nih, yang pertama, kita harus mencontoh nih sikap dari Tuhan Yesus. Iya, kayak sebenarnya kita kan tahu nih Tuhan Yesus itu kayak Maha Kasih. Nah, kita harus belajar seperti itu. Kita mengasihi orang di sekitar kita dan teman-teman kita, keluarga, bahkan pacar kita. Yang kedua, mengerti satu sama lain. Nah, kita mengerti sifat salah satu teman kita, salah satu sahabat kita, pacar kita, orang tua kita, sehingga kita tahu nih bagaimana untuk berlaku yang baik supaya mereka nggak sakit hati. Yang ketiga, kita punya kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran untuk menghadapin kepala yang berbeda, sikap dan karakter yang berbeda tentunya. Nah, jangan lupa kalau misalnya teman kita salah, sahabat kita salah, keluarga, pacar kita salah, diingetin ya, biar jadi lebih baik dan terus bertumbuh. Nah, yang keempat nih penting banget buat teman-teman yang lagi pacaran nih, atau mau menikah, atau bahkan udah nikah nih. Nah, menjaga diri dari nafsu. Ayat Alkitab tentang pacaran yang gak kalah pentingnya, yang seringkali dilupakan oleh pasangan muda itu kayak marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan memabuk-mabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayatnya itu di Roma 13 ayat 13. Yang kelima, kita tetap harus jaga kekudusan, masih berkait dengan yang tadi ya, dengan jaga hawa nafsu. Yang keenam, saling berkomunikasi, yang artinya kita harus tetap jaga komunikasi kita biar tetap baik, gak ada salah paham nih teman-teman. Yang ketujuh, kita harus jadi diri sendiri, gak boleh munafik nih, kayak depannya baik, belakangnya kita ngomongin teman kita. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman. Lebih baik kalau teman kita salah, jangan diomongin, tegur dengan baik supaya dia bisa sadar dan bisa berubah juga. Juga kita bisa jadi diri sendiri, gak boleh nih kita baik-baikin orang padahal kita di belakang tuh kayak kesannya nggak suka sama dia, benci sama dia. Nggak boleh, kita harus jadi diri sendiri. Dan kita juga nggak boleh ngebohongin diri kita. Kayak misalnya aku mau makan empek-empek, tapi di mulut ngomongnya mau makan bakso. Nggak boleh kayak gitu teman-teman. Istilahnya sih gitu, tidak boleh bermuka dua gitu teman-teman. Dan pasti kalau misalnya teman-teman kalian, sahabat atau keluarga, juga pacar kalian ngelihat diri dari kalian sendiri, pasti kalian tuh orang yang luar biasa. Gue yakin karena kalian adalah anak Tuhan yang luar biasa. Yang kedelapan nih, yang terakhir, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus tetap bersyukur bagaimanapun keadaan teman, pacar, sahabat, keluarga kita harus mensyukurinya kepada Tuhan, karena gue yakin itu semua yang diterima kalian itu ya yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan, supaya kalian tetap ada di relationship goals atau relationship yang benar-benar sehat dan enggak toksik, juga tetap berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. I think that's all for today podcast teman-teman semua. Nah, kalian harus tetap ada di hubungan-hubungan yang baik dan berpusat sama Tuhan ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Thank you banget lo udah kayak dengerin sampai sekarang, udah dengerin podcast selama bulan Februari. Kalian semua luar biasa. Dah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Behive Podcast with Dede dan Hani. Bye bye.